Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman peserta praktikum genetika tumbuhan. Hari ini kita masuk di acara yang kelima dari kegiatan praktikum kita dengan judul imitasi, modifikasi, rasio, fenotip. Tujuan dari kegiatan praktikum kita hari ini adalah kita akan coba melihat adanya penyimpangan rasio fenotip yang terjadi pada keturunan F2 yang disebabkan adanya interaksi gen. Teman-teman semua, seperti yang sudah kita pelajari pada materi perkuliahan kita sebelumnya, kita mengetahui bahwa hasil persilangan suatu tanaman untuk sifat dihibrid atau dengan persilangan dihibrid, kita mendapatkan keturunan pada generasi F1 itu yang memiliki fenotip semuanya sama. Rasionya bisa kita katakan persentasenya 100%. Nah, selanjutnya ketika kita lakukan sampling antar generasi F1, maka pada generasi kedua atau biasanya kita sebut dengan filial 2, kita akan mendapatkan keragaman genotip dan juga keragaman fenotip dengan nisbah fenotip 9:3:1. Nah, pada kenyataan di lapangan, banyak pemulia tanaman ataupun mereka yang bergerak di dalam budidaya tanaman itu tidak menemukan bahwa semua di generasi F2 itu akan memenuhi kaidah rasio fenotip 9:3:1. Nah, hal ini terjadi karena apa? Ternyata setelah dipelajari itu terjadi karena adanya interaksi antar gen. Nah, pada pembelajaran tentang interaksi antar gen, kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan intra-alelik dan ada yang disebut dengan inter-alelik, di mana ada gen-gen itu yang bersifat saling menutupi gen yang lain. Jadi penutupannya itu bukan pada alelnya, pada lokus yang sama, tetapi pada lokus yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pembentukan rasio fenotip yang berbeda dengan kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, teman-teman semua, untuk contoh-contoh dari adanya penyimpangan pembentukan fenotip dari suatu individu atau biasanya kita sebut dengan penyimpangan hukum Mendel, saat ini sudah dipelajari ada sekitar 8 jenis penyimpangan. Nah, ini biasanya kalau kita menemukan ada suatu gen yang menutupi kemunculan karakter dari gen yang lain, itu kita sebut dengan epitasis. Jadi penutupannya itu pada lokus yang berbeda. Sedangkan yang ditutupi kita sebut dengan hipotasis. Nah, teman-teman semua, saat ini tadi kita menjelaskan ada 8 ya. Ada 8 yang merupakan peristiwa epitasis atau penutupan karakter suatu gen dan disebabkan oleh gen yang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya koepitasis, semi-epitasis, isoepitasis, epitasis dominan rakap, epitasis resesif, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari adanya kejadian epitasis atau adanya kejadian penutupan sifat suatu gen yang terjadi pada buah jagung. Nah, kita secara umum mengetahui bahwa buah jagung itu dalam satu tongkolnya itu umumnya memiliki warna biji yang berbeda. Tetapi mungkin teman-teman sudah sering ya melihat ada tongkol-tongkol jagung itu ternyata yang menghasilkan warna biji yang berbeda-beda pada tongkolnya. Nah, itu bisa diduga disebabkan oleh adanya kejadian interalelik atau penutupan sifat yang disebabkan adanya gen epitasis. Nah, di sini pada tongkol jagung ini kita contohkan ada keragaman warna bijinya. Jadi, kita melihat di sini ada biji yang berwarna kuning, itu secara umum. Kemudian
ada biji yang berwarna agak hitam, ada biji yang berwarna agak biru, kemudian ada biji yang berwarna agak hijau. Nah, adanya keragaman warna-warna biji yang terdapat pada tongkol jagung ini diduga disebabkan adanya sifat penutupan dari satu gen terhadap gen yang lain. Nah, untuk mempelajari apakah sifat penutupan itu terjadi nanti akan sesuai dengan nisbah 9331 atau tidak, maka kita akan coba pelajari dengan cara menghitung berapa jumlah biji yang berwarna kuning, berapa jumlah biji yang berwarna agak kehitaman, dan berapa jumlah biji yang agak berwarna kebiruan, dan berapa jumlah biji yang agak berwarna kehijauan. Nanti kita hitung jumlahnya dan kita munculkan di dalam tabel square. Nah, jangan lupa dari semua total biji yang kita dapatkan pada satu tongkol jagung ini harus kita hitung semua ini jumlah bijinya. Nanti totalnya ada berapa. Nah, kemudian kita buat rasio observed atau rasio untuk observasi kita atau pengamatan kita. Nah, misalkan di dalam satu tongkol jagung ini kita sudah dapatkan ada 3 warna. Ada 4 warna, ada 4 warna, yaitu warna kuning, warna hitam, warna biru, dan juga warna hijau. Nah, kemudian nanti dalam satu tongkol jagung ini kita anggap ada 16. Ada 16 kombinasi dari individu. Nah, kenapa 16? Karena dalam rasio fenotip perhitungan kita dalam generasi F2 itu adalah 9, 3, 3, 1. Jadi total individu yang ada di sini, total individu biji jagung ini, kita hitung totalnya adalah 16. Nah, selanjutnya nanti Anda cari nilai observasinya dengan cara merasiokan dari masing-masing warna biji jagung ini, dari jumlah biji jagung ini berdasarkan warna nanti ditampilkan di dalam tabel Chi-square. Anda masukkan dari misalnya biji yang berwarna kuning ada berapa, Anda masukkan jumlahnya ada berapa, biji yang warna kehitaman ada berapa, Anda masukkan di dalam tabel, kemudian biji yang berwarna kebiruan ada jumlahnya ada berapa, dan biji yang berwarna kehijauan jumlahnya ada berapa. Nah, kemudian jangan lupa nanti dijumlahkan semua total biji yang ada di sini, dihitung, kemudian Anda masukkan totalnya di dalam tabel, dan Anda buat rasio perbandingan dari nilai observasi yang didapatkan dengan menganggap satu buah jagung ini itu totalnya adalah didekatkan pada rasio dengan fenotip atau genotip mendekati angka 16. Jadi nanti di sini dari ini dianggap sebagai 16 macan genotip yang kita dapatkan. Jadi semua dirasiokan 16. Kemudian Anda tuliskan nisbah atau nilai harapannya. Jadi nilai harapannya itu mendekati dengan nisbah dari penyimpangan hukum Mendel. Apakah dia isoepitasis, koepitasis, epitasis dominan rangkap, atau resesif ganda, dan lain sebagainya. Jadi silakan nanti dituliskan di tabel yang sudah kita sediakan. Nah, kemudian Anda hitung dari Chi-square hitungnya, Anda bandingkan dengan Chi-square tabelnya. Nah, di sini nanti kita sediakan ada 3 ya. Jadi untuk buah jagungnya kita sediakan 3 dengan masing-masing fenotip yang berbeda. Nah, dari ketiga jagung yang sudah kita siapkan ini nanti akan diberikan datanya oleh asisten praktikum Anda, berapa jumlah biji yang berwarna kuning, yang berwarna hitam, yang berwarna hijau, dan berwarna biru dari masing-masing individu. Nah, selanjutnya Anda nanti duga kira-kira tetuanya seperti apa, tetua jantannya dan tetua betinanya. Kemudian Anda buat bagan persilangannya.
Nah, dari hasil kegiatan praktikum ini nanti silakan Anda bahas kenapa penyimpangan itu bisa terjadi, apa penyebabnya. Dan kemudian Anda simpulkan. Dan saya minta jangan lupa untuk daftar pustaka dimunculkan semua pada laporan praktikum Anda. Baik teman-teman, itu saja kegiatan praktikum kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua dan mendapatkan nilai kebaikan dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi silakan untuk dikerjakan dan diselesaikan hari ini untuk laporan praktikumnya. Semoga nanti akan ada hal-hal positif